Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Rakyat Lapora. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita, dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang sah dan Raja yang sah mengatasi segala. Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah dengan penuh penghayatan iman kita menghadap Allah dengan berdiri dan menyanyikan PKJ 11 bait 1-3. Inilah hari Minggu. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 9 dan 10 itulah yang menjadi nas pembimbing kita saat ini dan jemaat. Silakan. Saudara-saudara, mari kita mengaminkan nas pembimbing dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 35.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari PKPG Jemaat Oikumene Kendari, lalu disusul dari PKB Jemaat Orel. Silakan secara turut-turut.
Terima kasih atas persembahan pujian dari
GKPG, Jemaat Oikumene, dan juga Persekutuan Pria Kaum Bapa Jemaat Orel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kini tiba saatnya kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu memohon, sebelum Tuhan kami belajar akan titah-titah-Mu, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengar, supaya ketika firman-Mu diberitakan, kami dapat memahami akan kehendak-Mu Tuhan, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada minggu ini sesuai dengan nats dan tema Sikep Sutra terambil dari Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayat 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya, itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua akan terus disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Haleluya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?
ayat 19 yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema Sekip Sutra, rekayasa kejahatan diubah menjadi kebaikan. Rekayasa kejahatan diubah menjadi kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf adalah anak dari salah satu bapak yang bernama Yakub. Yusuf bersaudara ayah dan sekandung 2 orang. Sementara 10 orang dia hanya bersaudara seayah. Itu berarti dia bersaudara 12 orang. Tapi dari ke-12 orang bersaudara ini, Bapak Ibu saudara-saudara, Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya, yaitu Yakub. Mengapa saudara-saudara dia disayangi? Karena Yusuf adalah anak yang patuh, anak yang taat, anak yang penurut, anak yang rajin. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yakub sangat mengasihi anaknya ini. Nah, saudara-saudara, suatu saat Yakub membuktikan bahwa ia mengasihi anaknya. Dia membuatkan sebuah baju yang panjang yang sangat bagus pada saat itu, saudara-saudara. Oleh saudara-saudaranya, ketika mereka melihat hal itu, sehingga muncullah rasa iri hati, murka, benci dan dendam di hati kakak-kakaknya yang 10 orang itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu. Puncak kemarahan saudara-saudaranya ketika Yusuf pernah bermimpi 2 kali. Lalu Yusuf mengartikan mimpi itu dan bercerita kepada saudara-saudaranya bahwa suatu kelak ketika saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya, akan hormat kepadanya, saudara-saudara. Rasa benci, iri dan dendam itu semakin memuncak sehingga mereka merekayasa kejahatan buat Yusuf. Dan benar, suatu ketika ayahnya Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi menengok kakak-kakaknya yang sedang mengembala di padang pada saat itu, ya mungkin sekaligus membawakan segala akan kebutuhan di padang buat kakak-kakaknya. Nah, ketika saudara-saudaranya melihat ia datang, lalu mereka berinisiatif dan mengatakan, mari kita bunuh dia. Tetapi saudara-saudara, kakak tertuanya yang bernama Ruben mengatakan, jangan kamu apa-apakan, tidak baik, jangan melakukan hal itu. Tetapi saudara-saudaranya yang lain karena sudah terlanjur marah, sehingga mereka menangkap Yusuf dan membuang ke dalam sumur kering yang ada di padang pada saat itu. Kita bercerita saudara-saudara dalam Alkitab, tetapi kita bisa membayangkan kalau kita yang ditangkap lalu dibuang ke dalam sumur yang kering, ya pastilah kita akan kesakitan, mungkin luka dan sebagainya. Dan sudah pasti dia akan menangis dengan kesakitan pada saat itu. Nah, sementara mereka melakukan hal itu, mereka mulai berpikir, kita mau apakan adik kita ini? Kalau dibiarkan di bawah, kemungkinan ayah kita akan datang mencari dan mendapatkannya. Entah dia masih hidup atau mati, tetapi pasti akan mendapatkan. Kalau hidup, celakalah kita. Kita tinggalkan, mungkin orang lewat atau para gembala yang lain datang akan mendengarkan suaranya ketika dia menangis atau berteriak, maka dia akan selamatkan dan kita akan dilapor oleh dia ke ayah kita dan habislah kita. Nah, saudara-saudara, sementara mereka berpikir pada saat itu, muncullah orang-orang keturunan Ismail. Mereka lewat pada saat itu, sehingga salah satu saudaranya yang bernama Yehuda mengatakan pada saat itu, lebih baik kita jual saja dia. Kita jual, bukan saja dendam kita sudah terobati, tetapi juga kita untung. Dan mereka menjual pada saat itu seharga 20 keping perak kepada keturunan orang Ismail pada saat itu. Dijualnya saudara-saudara bukan maksud supaya Yusuf mendapat juga keuntungan. Dia harus
mungkin nanti diangkat menjadi anak angkat dari orang-orang keturunan Ismail, bukan. Tetapi dia dijual dalam status dia akan pasti angkat, jadi dijadikan menjadi seorang budak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa mungkin membayangkan kalau kita di pihak Yusuf diperlakukan seperti ini. Rasa sayang kita terhadap orang tua kita, rasa cinta kita, rasa kerinduan kita, bahkan ketulusan kita mengasihi kakak-kakak kita, lalu kita diperlakukan seperti ini. Bagaimana rasa yang ada dalam diri kita? Yusuf pada saat itu sangat menderita. Ia harus meninggalkan kampung halamannya, Kanaan pada saat itu, dengan cara paksa karena harus dijual menjadi budak pada saat itu. Tetapi apakah setelah kakak-kakaknya melakukan hal itu, mereka berhenti untuk merancangkan kejahatan, merekayasa tentang keberadaan Yusuf yang telah dijual? Tidak, mereka tidak berhenti. Mereka berpikir keras bagaimana ini. Lalu mereka mendapatkan akal. Ambil domba, potong satu, ambil jubah baju yang bagus itu, celupkan ke dalam darah domba-domba itu, lalu kita pulang. Kasihkan ini baju kepada ayah kita, Yakub. Dan benar, mereka pulang. Bukankah ini baju Yusuf? Dan Yakub mengenal baju itu, dan apa yang terjadi? Yakub ayahnya menangis dengan sangat, dan ia sangat berduka pada saat itu. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi insting seorang ayah mengatakan tidak mungkin anakku akan mati. Tetapi dengan kenyataan bukti yang dibawakan dengan baju yang berdarah pada saat itu juga yang membuat dia berpikir bahwa anaknya sudah mati dimakan binatang buas. Saudara-saudara, selanjutnya ketika orang-orang keturunan Ismail pada saat itu membawa ia ke Mesir, setibanya di Mesir, ia pun dijadikan budak. Tetapi setelah itu ia pun menjual Yusuf pada saat itu, saudara-saudara, kepada seorang yang bernama Potifar pada saat itu, saudara-saudara. Dia adalah seorang pegawai istana pada saat itu. Lalu Potifar membeli Yusuf kepada orang Ismail pada saat itu, dan dibuat apa dia? Mungkin maksudnya pada saat itu Yusuf mau dijadikan budak, tetapi ternyata ketika Yusuf ada di rumah Potifar, apa yang dia lakukan kepada ayahnya pada saat itu, ia tekun, ia rajin, ia patuh, ia hormat, dan sebagainya, ia pun melakukan kepada keluarga Potifar. Dan karena hal itu sehingga Potifar mengangkat dia menjadi orang kepercayaannya. Yusuf dipercayakan untuk mengelola perbendaharaan Potifar pada saat itu. Dan benar, ketika Yusuf mengelola segala perbendaharaan kekayaan Potifar, Potifar semakin kaya raya pada saat itu. Nah, dalam perjalanan kehidupan Yusuf, ia tumbuh menjadi pria yang dewasa, tampan, gagah. Dan pada umur 17 tahun pada saat itu, saudara-saudara, istri Potifar melihat Yusuf dengan rasa penuh nafsu kepadanya. Ia mengajak Yusuf untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Ia mengajar supaya Yusuf mau tidur bersamanya, tetapi Yusuf menolak. Ia tahu, saudara-saudara, dia anak yang patuh, dia anak yang betul-betul takut kepada Allah. Dalam pasal 39, saudara-saudara, ayat 10 dikatakan sana, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, saudara-saudara, ternyata perempuan ini menaruh dendam juga, merancangkan lagi rekayasa kejahatan terhadap Yusuf. Sehingga ia merampas baju Yusuf ketika Yusuf hendak lari dan berteriak dan mengatakan bahwa Yusuf hendak
memperlakukan hal yang tidak senonoh dan tidak wajar. Akhirnya apa yang terjadi? Potifar pada saat itu, saudara-saudara. Ayat 3, pasal 39 ayat 19 dan 20 dikatakan, baru saja didengarkan oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini, begitulah aku akan diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penjara dia sebagai tahanan, tetapi dalam penjara pun dia masih berlaku seperti ketika ia hidup bersama dengan ayahnya dan juga ketika ia hidup bersama Potifar pada saat itu. Sehingga kepala penjara, saudara-saudara, melihat tidak mungkin Yusuf mau melakukan hal itu. Dan akibatnya, saudara-saudara, bayangkan seorang yang dipenjara, ya mungkin kalau sekarang tidak mungkin, tetapi pada saat itu kepala penjara mengangkat dia menjadi asisten, sekalipun dalam status orang di penjara, kan nonsen bagi kita kalau seperti ini. Dia diangkat menjadi ajudan pada saat itu, dan segala manajemen yang ada di penjara pada saat itu dikelola oleh Yusuf dan benar. Semuanya berjalan dengan baik, saudara-saudara. Bahkan para tahanan mencintai dia karena dia sungguh baik pada saat itu. Nah, dalam penjara, saudara-saudara, dia pernah menerjemahkan dua mimpi seorang penjara pada saat itu, dan berhasil dan benar apa yang dikatakan. Nah, setelah itu Fir'aun pun bermimpi. Dia bermimpi pun 2 kali. Dia tidak dapat menerjemahkan mimpi itu, dan semua orang-orang pandai pada saat itu dipanggil untuk menerjemahkan. Mereka tidak mampu menerjemahkan mimpi Yusuf pada saat itu, sehingga kepala penjara mengatakan, Yusuf, dia mampu untuk menerjemahkan, dan dipanggillah Yusuf pada saat itu. Benar, dia mengatakan, Raja Fir'aun di sini. Yang akan terjadi adalah 7 tahun akan kita alami masa kering, tidak ada makanan, dan 7 tahun kita akan mengalami kelimpahan. Karena itu Tuhanku Fir'aun, carilah orang yang pandai bagaimana dia mengatur perbendaharaan kerajaan ini supaya kita tidak akan mendapatkan kelaparan. Dan benar, saudara-saudara. Dan Fir'aun mengatakan pada saat itu, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Fir'aun pada saat itu. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kejadian pasal 41 ayat 39. Sehingga Fir'aun pun mempercayakan dia dan mengangkat dia, saudara-saudara. Dalam ayat pasal 42 ayat 6 dikatakan, sementara itu Yusuf telah diangkat menjadi mangku bumi. Ya, mungkin setara dengan Perdana Menteri mungkin kalau saat ini ya. Nah, saudara-saudara, tetapi Yusuf dipercayakan untuk mengelola administrasi perbendaharaan pada saat itu, dan benar, dia melakukannya sehingga kerajaan Fir'aun pada saat itu, saudara-saudara, tidak mengalami kekurangan, malah kelimpahan. Orang-orang yang ada di Kanaan, bahkan orang-orang di sekitar Mesir pada saat itu ketika terjadi malah kelaparan. Apa yang dikatakan Fir'aun? Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadanya. Dia mampu memanage, saudara-saudara, pada saat itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena perjalanan ini sehingga Yusuf menjadi orang yang terkenal, orang yang mendapatkan jabatan yang luar biasa di kerajaan Fir'aun pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, singkat cerita, akhirnya Yusuf mengajak semua keluarganya pada saat itu, mengajak ayahnya Yakub, bahkan saudara-saudaranya dalam ketakutan pada saat itu ketika Yusuf sudah memperkenalkan dirinya bahwa akulah adikmu yang engkau buang ke sumur dan jual. Mereka takut pada saat itu. Nah, ketika Yusuf membawa semua keluarganya
ke Mesir pada saat itu, ayahnya pun meninggal. Ketika ayahnya meninggal, apa yang terjadi? Dalam bacaan kita tadi dikatakan saudara-saudara, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendang kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Mereka ketakutan, saudara-saudara. Ini waktunya, ini saatnya. Pasti Yusuf akan membinasakan kita. Mungkin selama beberapa tahun ini kita adem-adem saja, tidak ada perbulan, tidak ada ketakutan, dan Yusuf tidak melakukan hal itu karena masih ada bapak kita. Dia takut mungkin, tetapi sekarang bapak kita sudah mati, hancurlah kita. Kita pasti akan dibinasakan, apalagi dia mempunyai kedudukan. Dia adalah orang yang kaya raya pada saat itu. Dalam ketakutan pada saat itu, saudara-saudara, sehingga mereka sendiri tidak berani untuk menyampaikan pesan ayahnya kepada Yusuf, sehingga ia menyuruh orang lain. Ayat 16 dalam bacaan kita. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Apa yang katakan? Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Pesannya bagaimana? Ya, dikatakan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka berpikir, semua saudaranya berpikir bahwa mereka sudah akan binasa pada saat itu. Nah, benarkah saudara-saudara bahwa Yusuf akan melakukan seperti apa yang dalam pikiran, apa yang ada dalam hati saudara-saudara? Ternyata saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kasih Yusuf sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Bukankah waktunya ketika saudara-saudaranya datang menghadap Yusuf pada saat itu untuk membeli makanan? Pada saat itu semua barang-barang berharga dimasukkan dalam kantong-kantong mereka, lalu mereka bawa, dan uang yang mereka mau pakai untuk beli juga dimasukkan dalam kantong, lalu mereka bawa. Itu adalah waktu dan saatnya Yusuf mau membinasakan. Tetapi serupanya apa yang dirancangkan oleh Yusuf bukan kejahatan, dengan maksud bahwa kalau dia melakukan ini adalah suatu jaminan. Ayahnya nanti pasti akan datang menghadap kepadanya. Dan beberapa kali rekayasa dibuat itu, tetapi rekayasa ada kebaikan dengan maksud supaya semua saudaranya, keluarganya nanti akan datang ke Mesir supaya mereka tinggal bersama. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada saat di mana Yusuf pada saat itu tidak mampu lagi untuk menahan rasa sedih dan tangisnya ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya sebelum mereka ke Mesir, ia masuk ke kamar dan menangis sangat sedih. Dia memeluk adiknya pada saat itu dengan sangat sedih. Artinya apa? Itu berarti tidak ada rasa dendam di dalam dirinya. Dan benar saudara-saudara, ketika orang itu menyampaikan pesan ayahnya, lalu bacaan kita dan dikatakan tadi, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tangisan Yusuf yang penuh dengan kerendahan, tangisan Yusuf dengan penuh kerinduan dan ketulusan hati, bukanlah saudara-saudara dia menyesal karena mungkin ada rasa pembalasan dalam dirinya. Oh, jangan saya lakukan, tidak. Tetapi dia menangis pada saat itu karena ungkapan saudara-saudara akan menuding Yusuf akan melakukan kejahatan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, bukan hanya orang itu, setelah orang menyampaikan pesan ayahnya dan Yusuf menangis, dikatakan saudara-saudaranya sendiri pun datang sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukankah ini mimpi yang pernah
ia ceritakan kepada saudaranya pada saat itu, ketika saudaranya marah, benci, dan mendendam, dan betul terjadi. Saudara-saudaranya datang pada saat itu. Ia datang sujud dan tunduk di hadapannya, bahkan permintaannya tidak dikatakan apa sebelumnya, tapi katakan kami datang untuk menjadi budak. Mungkin saja dia katakan, adik jangan bunuh kami, kasihan. Tolong jangan balas kejahatan kami. Biar kami hidup. Biar kami hidup. Mau jadi budakmu pun kami mau pada. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Dengan bahasa yang penuh kerendahan, saudara-saudara, dengan ketulusan, ia mengatakan, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Dan saudara mungkin pernah mengingat atau mendengar Roma 12 ya, ayat 19 yang mengatakan pembalasan itu adalah hak. Yusuf sadar. Dia sadar bahwa itu bukan hak. Karena itu dia mengatakan, aku inikah pengganti Allah sehingga aku harus menghukum dan menghakimimu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Karena itu janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang sudah disakiti, orang yang sudah dikecewakan, orang yang sudah mau dibunuh, orang yang telah dijual menjadi budak, tetapi pembalasannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, justru adalah berkat. Dia tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari pengalaman Yusuf dan 11 saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang telah menjual dan ingin membunuhnya? Yang pertama, saudara-saudara, 10 saudara-saudara Yusuf telah memelihara dan membiarkan diri mereka dikuasai oleh kebencian, kecemburuan, dendam, dan membiarkan menguasai dan mengendalikan hidup mereka. Akibatnya apa? Kuasa kejahatan pun mengendalikan hidup mereka terhadap adiknya sendiri. Kecemburuan, benci, dendam, sekalipun itu hanya saudara-saudara mungkin dalam kehidupan orang saat ini, ia tidak melakukan hal yang sama seperti saudara-saudara Yusuf. Mungkin kita punya rasa cemburu, dendam, benci dalam hati kita, tetapi tahukah saudara-saudara, itu juga bisa mengakibatkan dosa dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita berusaha untuk menjatuhkan orang lain dengan fitnah, dengan cerita-cerita yang tidak benar, bahkan juga mungkin cerita yang benar yang pernah dilakukan oleh orang lain, lalu kita mengekspos kebusukan orang lain. Itu juga saudara-saudara mengakibatkan dosa. Perbuatan keliru, salah pun yang dilakukan oleh orang lain sebetulnya tidak patut untuk kita sebarkan, untuk kita ekspos dalam kehidupan kita. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab belum tentu diri kita lebih baik, lebih bersih daripada orang lain. Mungkin saja saudara-saudara, dari kasat mata orang, ia tidak melihat kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Tetapi ada dosa yang terselubung dalam hidup kita, yang mungkin Allah lihat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan ini juga mengingatkan kita supaya dalam perjalanan kehidupan ini jangan kita hidup seperti seorang wasit. Saudara, kita tahu kan wasit yang di lapangan itu,
Dia sibuk lari ke sana kemari bawa kartu kuning dan kartu merah. Apa yang dia kerja? Dia sibuk mencari kesalahan-kesalahan para pemain. Yang mana mau dikasih kartu kuning, yang mana mau dikasih kartu merah. Ya. Hidup kita sama dengan wasit terkadang. Kita kemana-mana sibuk mencari-cari, menyelidiki kekurangan, kesalahan, kelemahan orang lain. Nah, saudara-saudara, jika hal ini terjadi dalam hidup kita, maka kita akan jatuh dalam kesombongan dan ketinggian hati kita, saudara-saudara. Seakan-akan kita menganggap bahwa kita lah yang paling benar dan orang lain itu wajar, patut kita mata-matai. Dan kita sering menjadi spionase bagi orang lain dan lupa untuk berkaca di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Yusuf yang disiksa, yang tersakiti, yang dibuang dari orang-orang yang sangat ia cintai, yang kasihi. Ia harus dijual menjadi budak. Saudara-saudara, dari peristiwa itu, ia tidak menjadikan dendam kusumat di dalam dirinya, tetapi justru dia memandang pada sisi positif yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama 2 tahun ia harus dipenjara pada saat itu karena difitnah oleh istri Potifar. Ia juga tidak membalas hal itu, tetapi semua apa yang dilakukan oleh orang lain dalam hidupnya, dia justru berupaya untuk memandang dari sisi positif. Sehingga saudara-saudara, itulah perkataan Yusuf tadi mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang kamu sudah melakukan kejahatan itu, tapi mataku tidak tertuju kepada kejahatan yang kamu lakukan, tetapi mata imanku tertuju kepada rencana Allah. Seakan-akan Yusuf mau mengatakan, saya betul menderita, saya betul tersiksa, saya terjual sebagai budak, saya difitnah oleh istri Potifar. Tetapi di balik itu, seandainya hal itu tidak terjadi, mungkin saya tidak akan menjadi Perdana Menteri, saya tidak akan mempunyai jabatan yang tinggi, saya tidak akan menjadi kaya raya, dan saya tidak akan menjadi berkat. Bukan hanya kepada orang tua, saudara-saudara, tapi kepada semua orang. Itulah sisi positif, saudara-saudara, yang dilihat oleh Yusuf. Sehingga tema kita mengatakan rekayasa kejahatan diubah menjadi kebaikan. Dan benar itu dinikmati oleh Yusuf dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ketika Yusuf telah menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang bijaksana, memiliki posisi menjadi pejabat tinggi oleh karena menjadi kepercayaan Fir'aun. Tetapi saudara-saudara, ketika ia mendapatkan semua hal itu, ia tidak, saudara-saudara, menggunakan semua yang ada dalam kehidupannya untuk mengintervensi hidup dan keadaan orang lain. Apalagi saudara-saudaranya yang telah menjualnya sehingga ia harus hidup menderita. Ketika ia mendapatkan semua itu dalam kehidupannya, saudara-saudara, ia tidak mencucukkan hidung orang-orang di sekitarnya, bahkan saudara-saudaranya, padahal itu adalah kesempatan baginya. Ia bisa melakukan itu, tetapi dia tidak mau melakukan. Ia tidak mau menaklukkan orang, ia tidak mau supaya orang tunduk kepadanya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, belajar dari kisah ini, ada sebuah kesaksian, saudara mungkin pernah mendengarkan. Seorang tokoh revolusioner, ya, anti apartheid, ya, dan dia adalah politikus terkenal dari Afrika, Nelson R. Mandela, Bapak Ibu saudara-saudara. Di mana saudara-saudara ia membela semua orang supaya sama.
baik kulit putih dan kulit hitam setara. Karena itu pergerakan revolusionernya, perjuangannya pada saat itu dihambat oleh pemerintah kulit putih pada saat itu, sehingga ia harus ditangkap dan dipenjarakan selama 27 tahun lamanya. Tahukah saudara-saudara, dalam penjara ia disiksa oleh sipir-sipir kulit putih pada saat itu. Ia sangat menderita, saudara-saudara. Ia dipukuli tiap hari, ia dianiaya. Bahkan saudara-saudara, sipir-sipir kulit putih pada saat itu menggantung dia dengan cara terbalik, kepalanya di bawah. Dan para sipir-sipir pada saat itu datang beramai-ramai untuk mengencingi dia. Dia dikencingi pada saat itu. Dan setelah 27 tahun lamanya dia dibebaskan. Dan apa yang terjadi? Tuhan berpihak kepada Nelson Mandela. Rekayasa kejahatan diubah menjadi kebaikan, bahkan berkat menjadi untuk Nelson Mandela. Ia terpilih menjadi presiden kulit hitam pada saat itu. Apa yang dia buat, saudara-saudara? Hari pertama ketika ia terpilih jadi presiden, apa yang dia buat? Dia pergi ke penjara. Apa yang dia lakukan sana? Apakah membinasakan orang-orang di penjara? Tidak. Dia mencari semua sipir-sipir yang telah menyiksanya, yang memukuli, menganiaya, mengencingi dia, menggantungnya terbalik, lalu dia kumpulkan. Setelah dia kumpulkan, apa yang dia lakukan? Dia panggil satu persatu, lalu dia memeluknya dan mencium para sipir-sipir itu. Apa yang dia bisikan di telinga para sipir? Hal yang pertama aku harus lakukan adalah memaafkan. Itu yang dia katakan. Hal yang pertama yang harus aku lakukan dalam hidupku ketika aku terpilih menjadi presiden adalah memaafkan. Ini sangat berat. Sangat berat, saudara-saudara, untuk kita lakukan. Tetapi belajar dari Nelson Mandela, belajar dari Yesus, suka tidak suka, kalau kita adalah pengikut Kristus, Kristus mengatakan kasihilah, ampunilah. Maka itu pun harus kita lakukan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita terus belajar seperti Yusuf. Apapun yang ada terjadi dalam kehidupan kita, ia sering melihat hanya dari sisi kehidupan yang positif. Bayangkan saudara-saudara, kalau Yusuf dan Nelson Mandela menggunakan dari pandangan hal yang negatif, maka saudara-saudaranya pasti binasa semua. Sipir-sipir itu pasti mati semua. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, memang tidak dapat dipungkiri. Jalan yang diperhadapkan Tuhan dalam kehidupan kita tidak selalu lurus, tidak selalu rata, tidak selalu mulus. Penuh hambatan, tantangan dan rintangan yang kita harus hadapi. Tetapi percayalah saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan ini, mungkin saudara-saudara ketika bekerja dalam jabatan, saudara-saudara difitnah, mungkin ancam aniaya. Saudara-saudara dalam perjalanan kehidupan menjadi orang Kristen direndahkan dan sebagainya. Percayalah, terkadang Tuhan menggunakan hal itu supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat dan kokoh untuk menjalani kehidupan kita. Dan di balik semua itu, selalunya ada rencana Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Karena itu, untuk kuat dan mampu melakukan hal yang terbesar, Tuhan harus menghadapkan kita dengan berbagai hal. Supaya ketika Tuhan telah memberikan, sungguh-sungguh kita telah dimampukan untuk menerima dan melakukan itu seperti Yusuf dan Nelson Mandela. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak saya dan saudara-saudara dalam perjalanan kehidupan ini, tetaplah merendahkan diri seperti Yusuf dan Nelson Mandela. Percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan. Bahkan rekayasa kejahatan pun Tuhan selalu akan mengubah itu menjadi kebaikan bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menggerakkan iman kita, saya jangan untuk berdiri. Marilah saudara-saudara dengan segenap orang percaya di muka bumi, kita datang bersama-sama di hadapan Allah, lalu kita menggerakkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kubur, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Silakan. Sebelum kita membawa persembahan itu kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. PKJ 145 ayat 1 sampai 4 mengiringi persembahan.
Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini kita akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan kita Yesus Kristus yang menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 hingga ayat yang ke-20 yang berkata, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai dia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah yang ditumpahkan bagi kami. Dan saudara, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama selaku puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan. Oleh pekerjaan Roh Kudus kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya. Sementara itu kita menanti saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang. Kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 33 bait 1, 5 dan 6.
peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Dan saudara, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Saudara-saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan cawan pengucapan syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Saudara-saudara, makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan minumlah kamu sekalian. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk ampunan dosa.
saudara-saudaraku yang telah mengikuti dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, terimalah berkat. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 216 bait 1 dan bait yang ketiga. Mari bersama-sama kita membuka kitab Mazmur 103. Kita akan membacanya secara responsorial sebagai puji-pujian kita. Mazmur pasal 103. Kita akan membaca ayat pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan membaca kalimat yang keluar dan Bapak Ibu Saudara akan membaca kalimat yang ke dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Kembali Bapa, kami datang mengambil kekudusan-Mu, merendahkan hati dan pikiran kami. Tapi sungguh kami terus mau mengangkat pujian sembah kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus. Karena Engkaulah yang patut kami agungkan dan muliakan dalam sepanjang hari perjalanan kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu yang Kau terus berikan dalam perjalanan kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan Engkau telah menolong memberkati kami dalam berbagai aktivitas kehidupan.
tanggung jawab dan kesibukan kami masing-masing, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan yang masing-masing Tuhan percayakan kepada kami. Sungguh Tuhan, Engkau selalu hadir di setiap waktu yang kami lapaki. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kehadiran kami pada saat ini, inilah juga Tuhan bahagian dari jawaban kami, respon hidup kami akan segala sesuatu yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Kami datang memenuhi panggilan Tuhan, duduk bersama di hadapan hadirat-Mu sebagai saudara-saudara. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan bersama-sama dengan jemaat. Bahkan Tuhan, kami bersyukur kami boleh yang hadir pada saat ini terberkati oleh firman-Mu Tuhan, karena Engkau terus membuka mata hati, terlebih lagi mata iman kami, supaya kami mau jujur melihat akan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan dengan hamba-Mu Yusuf. Bahkan juga Tuhan belajar dari kesaksian yang dialami oleh kekasih-Mu Nelson Mandela. Mereka sungguh sangat merendahkan diri mereka Tuhan, merendahkan hati mereka, dan mau mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Bahkan melihat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, bahwa itulah cara Tuhan Engkau pakai, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa. Demikian pun dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman kami, supaya kami terus kokoh menjalani hidup kami, menghadapi berbagai hal dalam hidup kami, supaya iman kami semakin dikuatkan juga Tuhan. Terpuji nama-Mu. Mampukan kami terus untuk belajar akan kehendak-Mu, dan mampukan kami juga terus untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan dimanapun Engkau menempatkan diri kami masing-masing. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih dalam seminggu yang telah kami lewati. Ada beberapa kekasih kami Tuhan yang boleh terberkati, sehingga mereka boleh bersuka cita atas penambahan usia dan juga ulang tahun pernikahan mereka. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur bersama dengan kekasih kami Daud Jama, Bu Yohana Lese, Valeria, Irena Sinaga, Alexandra, Natania, Ameri Pasolang, Cindy Levina Boboy, dan juga kami mau bersyukur atas ulang tahun pernikahan keluarga kekasih kami Bapak Marcelius Patandung bersama Ibu Hervina Ulatiku, keluarga Bapak Robert Pamangi dan Ibu Suryani Febrianti Baso, keluarga Bapak Siprianus Pataan bersama Ibu Naomi Pagorai, keluarga Bapak Paseru bersama Ibu Hana Dalipang, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang bersuka cita atas ulang tahun dan ulang tahun pernikahan mereka Tuhan. Terima kasih dan terpuji nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati segenap kekasih-kekasih kami di tengah-tengah sukacita mereka. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini, beristimewa Tuhan, ketika kami mulai bersukacita itu adalah semata karena anugerah. Dan biarlah Tuhan di balik anugerah ini, kami terus mau Tuhan bersyukur dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berterima kasih dan bersyukur atas beberapa kekasih-kekasih kami Tuhan, di mana beberapa saat yang lalu mengalami kelemahan tubuh, dan saat ini Tuhan mereka dalam masa pemulihan. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur bersama dengan kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lepran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Mayer Tani Payung, Simpson Gau, Bapak Amari Makara, Ibu Yesna Onde, Ibu Naomi Indah. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Biarlah Engkau terus Tuhan memberkati segenap kekasih-kekasih kami, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan akan dipulihkan dan disembuhkan dari sakit yang mereka alami. Ya Allah Bapa dalam surga,
Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat untuk keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia di hari yang Kau kuduskan ini. Mereka datang bersama-sama meriah-riah menyembah Engkau, datang rindu mendengarkan kebenaran firman, mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan. Terlebih Tuhan merenungkan akan pengorbanan-Mu lewat perjamuan kudus. Tetapi Tuhan, mungkin di sisi kehidupan kami yang lain, sungguh Engkau melihat dan mengetahui segala-galanya akan kehidupan kami. Karena itu jikalau mungkin Tuhan, dalam kehidupan kami tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, kasihani kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh, supaya kami dimampukan untuk mengelakkan, meninggalkan segala hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kami. Dan kami terus mau belajar hidup kudus, supaya kami layak Tuhan untuk datang kepada-Mu, dan kami layak terus untuk disebut sebagai anak-anak tebusan. Ya Allah Bapa dalam surga, berkati segenap jemaat yang hadir pada saat ini di dalam kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan yang mereka geluti setiap saat. Mampukan kami terus Tuhan, supaya kami terus semakin bijaksana menjalani kehidupan rumah tangga kami. Kami bijak sebagai suami istri. Terlebih Tuhan, kami bijak sebagai guru dan imam terhadap anak-anak kekasih kami. Di tengah-tengah kesibukan setiap saat, baik dalam rumah tangga, suami, terlebih lagi istri yang begitu setia dari pagi hingga malam mempersiapkan segala akan kebutuhan-kebutuhan, dampingi semua kami membina anak-anak kekasih. Tuhan tolong berikan kesabaran, ketabahan, supaya mereka terus boleh menjalani itu dengan penuh sukacita. Baik suami maupun istri dalam tanggung jawab pekerjaan dari Senin hingga Sabtu dalam berbagai disiplin ilmu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami, berikan kami, anugerahkan kami kekuatan, terlebih kesehatan, supaya kami boleh menjalani itu dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Dan kami terus juga Tuhan mau menjadi alat di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah waktu, tenaga, pikiran yang dicurahkan Tuhan tidak akan sia-sia. Dengan berbagai cara Engkau akan memberkati tangan-tangan kami Tuhan, sehingga ketika kami kembali, tangan kami tidak akan hampa. Tuhan akan memberkati kami. Kami boleh memperoleh rezeki yang Tuhan berikan kepada kami untuk perjalanan masa depan keluarga, anak-anak, terlebih juga Tuhan untuk terus menunjang setiap pelayanan-pelayanan jemaat. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga terus mau berdoa buat anak-anak yang Kau karuniakan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami mohon tuntun sertai mereka, peliharakan mereka yang dalam masa-masa pertumbuhan. Di tengah kesibukan mereka, baik yang terlalu kerja, terlebih mereka Tuhan yang sementara menuntut ilmu, Tuhan berikan semangat, kekuatan dan kemampuan, kesabaran kepada mereka. Berikan kesungguh-sungguhan kepada mereka Tuhan yang menuntut ilmu, supaya mereka mau mempersiapkan masa depan mereka. Dan kelak anak-anak kami akan mendapat yang terbaik daripada-Mu. Juga keluarga yang terpisah dari kami, orang tua, saudara-saudara, terlebih lagi anak-anak kekasih kami, oleh karena berbagai kesibukan, dinamika kehidupan yang harus mereka lalui di tempat lain, bersekolah, bekerja, berkeluarga. Tuhan, kami mohon Engkau menilik mereka. Sebagaimana adanya kami di Kendari ini, Engkau memelihara kami dengan kasih-Mu, demikian pengharapan kami. Hal itu juga boleh terjadi dalam kehidupan segenap kekasih-kekasih kami yang terpisah dan jauh dari kami. Ya Allah Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa buat kekasih-kekasih kami dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Mereka Tuhan yang dalam kepedihan, kesedihan oleh karena duka mereka. Tuhan, Engkau tahu rasa yang ada dalam diri mereka. Karena itu Tuhan, tolong mereka, kasihani mereka, teguhkan dan kuatkan mereka. Keluarga besar Lomban, juga keluarga Bapak Penatua Sastian, oleh karena nanti dari istri atau ibu Penatua Mulyanti yang Engkau panggil dari tengah-tengah mereka Tuhan.
Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah segenap kekasih-kekasih kami, meneguhkan mereka, memampukan mereka Tuhan menghadapi dan melewati masa-masa duka ini. Segala tanggung jawab yang mereka harus lakukan, Tuhan mampukan mereka Tuhan. Perjalanan kekasih kami Ibu Penatua Uniati ke Toraja, berkati ya, tibahkan penuh selamat. Dan biarlah Tuhan segala rencana yang akan dilakukan keluarga di sana boleh berjalan dengan baik, dan sekembalinya Tuhan, Engkau juga antar pulang dengan damai sejahtera. Ya Allah Bapa dalam surga, kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit yang mereka alami dan derita, baik yang terbaring di rumah sakit atau mungkin ada yang hadir pada saat itu Tuhan, tolong kami, ulurkan tangan-Mu Tuhan yang penuh mujizat. Engkau jamah segenap kekasih-kekasih kami. Hari itu kami mau berdoa buat kekasih kami Ibu Bernes, Aldinata Madika, Adrianus Bonga, Paulus Pailan, Salmon Rambakila. Tuhan, kami pertaruhkan akan keberadaan pergumulan kekasih kami. Hadirlah di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan. Engkau menjamah mereka. Dengan kuasa-Mu Tuhan Engkau bekerja. Biarlah Tuhan segala usaha yang terus dilakukan oleh keluarga untuk pemulihan, sarana yang mereka terima, baik makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan dari dokter, medis maupun keluarga, kami mohon pakailah semua itu Tuhan sebagai alat untuk menjamah dengan kuasa Engkau bekerja, sehingga kekasih kami sungguh akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Juga kami terus mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan di dalam pengharapan oleh karena keterbatasan dan kelemahan mereka. Para lansia, janda duda, anak yatim piatu, anak piatu dan anak yatim. Tuhan Engkau melihat akan keberadaan mereka. Pakai orang di sekitar mereka, bahkan kami semua Tuhan, untuk terus menguatkan mereka. Bahkan biarlah Tuhan kami juga mau menjadi berkat bagi mereka. Sehingga di tengah-tengah pengharapan mereka, sungguh mereka melihat bahwa kasih-Mu Tuhan selalu hadir di setiap waktu mereka. Pelayanan-pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu sebagai majelis, pengurus kategori, para panitia, tim musik, tata usaha, koster dan apapun yang Tuhan percayakan di tengah-tengah pelayanan Tuhan, mampukan kami terus untuk mengemban tanggung jawab pelayanan ini. Biar kami terus Tuhan boleh berkarya seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga jemaat boleh terberkati. Nama Tuhan saja yang dimuliakan di tengah-tengah jemaat. Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang Kau pakai dalam pelayanan lingkup klasik sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja. Satu hatikan mereka supaya mereka terus boleh berkarya seperti apa yang Tuhan mau, sehingga semakin banyak orang-orang yang datang percaya kepada Tuhan, memenuhi panggilan, dan Engkau akan selamatkan mereka. Pemimpin daerah, negara, bahkan dunia ini Tuhan, sungguh kami rindu untuk terciptanya ketentraman dan kedamaian. Karena Tuhan mampukan pemerintah kami, mampukan aparat-aparat, biar Tuhan Engkau terus menjadi perisai bagi mereka. Sehingga kerinduan kami Tuhan untuk terciptanya kedamaian, ketentraman, kami boleh menikmati sampai ke tempat kami di Kendari. Juga kami terus mau berdoa Tuhan, saudara-saudara kami dalam pergumulan oleh karena pasangan suami, istri, bahkan anak-anak yang tidak seiman. Engkau Tuhan terus teguhkan mereka supaya mereka tetap setia yang percaya kepada-Mu, bahkan pakai mereka dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau Tuhan bekerja sehingga mereka yang belum percaya kelak akan menerima Engkau, dan mereka seisi rumah tangga mereka akan bersama-sama bersorak-sorai pujian, akan menyembah Engkau, sebab Engkaulah Yesus, satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang tidak boleh terjalin pada siang hari. Sebentar Bapa, kami akan kembali meninggalkan rumah-Mu yang kudus. Engkau terusan mengantar kami untuk kembali dalam perjalanan kehidupan kami, melakukan segala kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kami terus juga boleh menghadirkan damai sejahtera atau shalom dalam kehidupan kami. Ini Bapa ungkapan syukur dan syafaat kami hanya di dalam nama Yesus.
Kami serahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Salam. Badan Pekerja Majelis Sinode Gap Sutra dalam tahun ini menempatkan mahasiswa praktek, khususnya di Jemaat Orel kita ditempatkan dari mahasiswa STT Tim Makassar. Untuk itu pada DSG mohon ke depan, itu memperkenalkan diri. Salam, selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kita patut bersyukur di mana atas kasih dan karunia dari Allah kita bisa diperjumpakan di gedung Gereja ORAN Labora Kendari. Sedikit perkenalan dari saya. Pertama-tama yang saya hormati BPMJ ORAN Labora di Kendari, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat ORAN Labora Kendari, yang saya hormati Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Jiskia Mandanta Debatarian, asal dari Kabanjahe. Kabanjahe itu memerlukan waktu tempuh 2 jam dari kota Medan, jadi saya orang Medan. Kebetulan mungkin ibu bapak dan saudara-saudari bertanya mengapa saya bisa tiba di kota Kendari. Kebetulan saya sedang menempuh pendidikan di SFT di Makassar. Saya dari gereja Batak Karo Protestan, dan kampus SFT di Makassar mengutus saya untuk belajar di Jemaat ORAN Labora di Kendari. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Ibu tinggal sendiri karena bapak mulai tahun 2008 setelah kembali ke pangkuan bapak. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Kiranya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudari, saya minta maaf. Terima kasih. Salam. Terima kasih Tarigan. Penempatan Tarigan di sini di sekitar Tarigan mulai tanggal 1 Juni sampai tanggal 31 Juli 2024. Itu aja. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka lembaran warta jemaat yang ada pada kita. Warta jemaat 2 Juni 2024 ada beberapa penekanan dan tambahan yang sebagai berikut. Romawi 1, 2, 3, dan 4 tidak ada perubahan. Kita masuk pada Romawi 4, ada penekanan di mana ibadah gabungan PK Perki Jemaat Orel akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Juli 2024 pada pukul 17.00. Tempat kebaktian di gedung Gereja ORAN Labora Kendari, pelaksana Rayon 4, pelayan Pendeta Martinus Pembunuhan STH. Yang berikut yaitu ibadah gabungan PKB Orel yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2024 dilaksanakan pada pukul 18.00. Tempat kebaktian di gedung Gereja ORAN Labora Kendari, pelaksana Rayon 1, pelayan Pendeta Elasar Bonde STH. Kita melangkah pada Romawi 8, penyampaian dari Badan Pekerja Majelis Jemaat ORAN Labora bahwa Sinode Gap Sutra membuka kesempatan 1 orang pemuda-pemudi Gap Sutra usia 20 sampai 35 tahun untuk mengikuti program pengembangan kapasitas daerah, yaitu untuk memperkuat suara pemuda di Asia untuk advokasi HIV dengan tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024, tempat pelaksanaan di Chiang Mai, Thailand. Pendaftaran tanggal 5 Juni 2024 pada pukul 18.00 di kantor Sinode.
Jikalau ada yang berminat, formulir dapat diambil pada tata usaha Jemaat Orel. Yang berikut, Jemaat Orel akan membuka pendaftaran katekisasi tahun pelajaran 2024-2025. Pembelajaran akan dimulai tanggal 9 Juni 2024. Tempat pendaftaran pada tata usaha Jemaat Orel. Yang berikut, minggu depan tanggal 9 Juni 2024 akan dilaksanakan persembahan syukur bulanan anggota jemaat. Silakan mengambil amplopnya dalam kotak informasi rayon. Yang berikut, perayaan ibadah bersama hari ulang tahun PKB Kep Sutra ke-30 akan dilaksanakan pada Selasa 11 Juni 2024 bertempat di gedung Gereja Jemaat Yeriko Lapulu. Diharapkan kehadiran anggota PKB Jemaat Orel. Hari ini Minggu 2 Juni 2024 Panitia Pelaksana Studi Tour tahun 2024 PKPG Jemaat Okumene Kendari akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan makanan jadi dan puji-pujian. Mereka tadi sudah menyumbangkan puji-pujian dan masih ada beberapa makanan jadi mereka yang masih belum terjual. Oleh sebab itu, partisipasi Bapak Ibu untuk membantu anak-anak kita sangat diharapkan. Berikut, panitia Hari Pekabaran Injil Kep Sutra pada Sabtu 8 Juni 2024 akan melaksanakan penjualan dan pengantaran baktiong daging babi dengan harga 200.000 per bambu. Pendaftaran dan pengantaran dapat menghubungi panitia yaitu Kenatua Mary Dende sebagai bendahara dengan nomor HP 0822 8195 8880 dan Kenatua Serdi Patiung Usaha Dana dengan nomor HP 0852 4173 9359. Yang berikut, LPPD Kota Kendari tahun 2024 akan melaksanakan lomba paduan suara wanita. Akan dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 September 2024. Tempat di Hotel Grand Udra Kendari. Teknis dan pedoman umum lomba paduan suara tersedia di Badan Pekerja Majelis Jemaat Orel. Yang berikut, berita duka cita yang pertama, telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Moses Lombang pada hari Rabu 29 Mei 2024 di Rumah Sakit Batramas dan telah dikebumikan pada Jumat 31 Mei 2024 di TPU Ponggolaka. Berita duka yang kedua, telah kembali ke rumah Bapa di sorga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 kakak dari penatua Ibu Mulyati Estanin di Toraja. Berita duka yang ketiga, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Nyonya Oktovina Rambagila, yaitu anak dari Bapak Domingus Rambagila, meninggal di Rumah Sakit Batramas tadi pagi pada pukul 4.00 WITA dan jenazah sudah berada di rumah duka orang tua yaitu Jalan PDAM, yaitu di belakang rumah Penatua Endang Sri Rahayu Ningsi. Ibadah penghiburan sebentar malam dilaksanakan pada pukul 19.30 WITA. Yang berikut, pada Romawi 9, anggota jemaat yang pindah gereja. Nama kepala keluarga, Dr. Rizky Makmadi. Anggota keluarga, Dr. Hardianti Manana, istri. 2. Letria Sivana Mangadi, anak. Anggota jemaat Rayon 4, pindah di gereja GMS Kendari. Yang terakhir, warga jemaat yang hadir pada saat ini laki-laki dalam ibadah kedua ini laki-laki 86 orang, perempuan 102 orang, jumlah 188 orang. Demikian warga jemaat, sekian dan terima kasih, selamat hari Minggu.
Baik Bapak Ibu saudara-saudara terkasih Tuhan, mengakhiri rangkaian ibadah kita saja ikut berdiri dan sebelum menerima berkatnya kita memuji Tuhan dari lengkap kirim jemaat 280 bait pertama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, kita mengangkat PKJ 280 bait. Atas nama pendeta Injilis menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.